Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azahra akan menjelaskan tentang pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tradisi. Ada yang berpendapat bahwa kata agama terbagi menjadi dua kata, yaitu a dan kata gam. Kata a sendiri yang berarti tidak dan kata gam sendiri yang berarti pergi. Jadi agama artinya adalah tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kemudian, menurut Pitirim A. Sorokin, agama adalah seperangkat nilai yang dinyatakan dalam wujud kepercayaan atau credo dan dalam bentuk ritual atau cult. Dan terakhir, menurut Oxford Student Dictionary, agama adalah suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan mengandalkan alam semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Fathurrahim. Oke, kalau ngomongin definisi kesehatan mental, maka kita akan terbayang oleh dua kata, yaitu sehat dan mental. Oke, apa sih sehat itu? Oke, kalau menurut Kemenkes ya, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, kita next ke kata selanjutnya yaitu mental. Nah, kalau mental ini berdasarkan KBBI yaitu segala yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Artinya itu bersifat psikis ya, bukan bersifat fisik ya. Oke, selanjutnya kalau kita gabungkan yaitu kesehatan dan mental, maka kita dapati bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa neurosis maupun psikosis, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Nah, itu adalah perkataan dari Jalaluddin di buku Psikologi Agama. Bismillah, jadi ciri-ciri orang yang memiliki mental yang sehat, memiliki kesehatan pada mentalnya itu dapat disimpulkan ada 5 poin. Di antaranya yang pertama, jiwa optimisme yang tinggi. 2, mampu mengendalikan diri dengan baik. 3, jarang merasa stres. 4, mudah bangkit dari keterpurukan. 5, terbuka dan mau menerima kritik dari orang lain. Baik, yang pertama jiwa optimisme yang tinggi. Optimisme ini di dalam diri bisa menunjukkan kondisi kesehatan mental seseorang. Karena adanya hubungan antara optimisme dengan semangat menjalani hidup pada diri seseorang itu bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan mental seseorang. Untuk itu, orang dengan optimisme yang cukup tinggi itu menjadi pertanda bahwa seseorang tersebut memiliki kesehatan mental yang baik. Yang kedua, mampu mengendalikan diri dengan baik. Kondisi kesehatan mental seseorang juga bisa dilihat, dapat diukur dari mampunya mereka mengendalikan diri. Karena hal ini berkaitan dengan sikap seseorang dalam menghadapi masalah. Bagaimana kebijaksanaan seseorang dalam menghadapi masalah. Seseorang dengan kondisi mental yang baik akan mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Meskipun pada hal yang mereka ini memiliki masalah yang cukup serius, mereka karena mentalnya ini baik, mereka dapat berpikir secara jernih, memilih cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi lebih bisa mengontrol dirinya.
Yang ketiga itu jarang merasa stres. Jadi stres itu merupakan kondisi yang wajar ya, sering dialami oleh seseorang ketika banyak mendapatkan suatu masalah gitu. Baik karena apapun itu, pekerjaan, tugas, atau persoalan hidup yang lainnya. Tapi bukan berarti orang yang jarang merasa stres itu orang yang tidak pernah dilanda masalah. Mereka juga pasti mendapatkan masalah. Cuman mereka yang jarang merasa stres ini punya cara yang berbeda dalam menanggapi masalah, dalam menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya nggak mikir suatu permasalahan itu secara berlebihan gitu. Nah, hal tersebut itu menandakan bahwa dapat menjadi pertanda bahwa seseorang itu memiliki kesehatan mental yang baik. Kemudian yang keempat ada mudah bangkit dari keterpurukan. Mereka yang mentalnya ini kondisinya kesehatan mental yang baik itu akan dengan mudah bangkit dari keterpurukannya. Hal ini karena orang-orang dengan kesehatan mental yang baik rata-rata memiliki tingkat optimisme seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa jiwa optimisme yang tinggi itu sebagai pertanda seseorang memiliki kesehatan mental yang baik. Ada kaitannya dengan poin keempat. Jadi mudah bangkit dari keterpurukan ya karena orang yang mentalnya baik itu rata-rata memiliki tingkat optimisme yang tinggi. Jadi mereka mampu untuk mengendalikan diri. Nyambung lagi di poin kedua, ketika menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu kegagalan gitu, atau bahkan peristiwa yang menyakitkan di dalam dirinya, punya solusi yang terbaik untuk dirinya. Karena ketika mentalnya baik, dia dapat berpikir jernih, dia dapat bangkit, gimana nih caranya saya bangkit dari keterpurukan ini gitu. Bukan terus merenungi dan terus makin menyiksa diri sendiri gitu. Pasti dia dapat berpikir dengan jernih ketika mental dia itu sehat, baik gitu. Kemudian yang terakhir ada terbuka dan mau menerima kritik dari orang lain. Nah, salah satu ciri dari orang yang memiliki mental yang buruk itu kan mereka sangat menutup diri gitu. Dan berusaha menutup diri di sini itu berusaha menghindari segala macam kritikan dari orang lain gitu. Karena itu bisa kena mentalnya gitu. Jadi jatuh down gitu mentalnya. Karena ya bagi mereka itu kritikan bisa menjadi penyebab downnya seseorang. Bahkan bisa menjadi sangat terpuruk karena kritikan tersebut gitu. Jadi mereka tidak bisa berpikir jernih, berpikir terbuka ketika kesehatan mentalnya tidak sehat gitu, tidak baik. Berbanding terbalik jadinya dengan orang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Mereka akan sangat terbuka dan mau menerima segala kritikan yang diberikan pada dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi, menjadi batu loncatan, menjadi motivasi, menjadi apa nih yang harus diperbaiki, apa nih kekurangan saya sehingga saya bisa lebih baik lagi dari sekarang. Itu pikiran orang yang jernih, pikiran ketika mereka mentalnya baik gitu. Karena ya itu tadi, mereka itu menganggap kritikan merupakan suatu hal yang membangun dan bisa menjadikan masukan bagi dirinya untuk lebih baik lagi. Seperti itu kesimpulannya. Terima kasih. Oke, tadi sudah dibahas mengenai ciri-ciri mental yang sehat. Nah, untuk selanjutnya adalah ciri-ciri untuk mental yang tidak sehat gitu ya, atau kurang sehat. Nah, di sini saya kemukakan ada dua pendapat. Yang pertama dari Suranto dan yang kedua dari Purmansyah Aryadi ya. Nah, yang dari Suranto ini berdasarkan tesis beliau ada 9 poin ciri-ciri mental yang tidak sehat. Yang pertama adalah tidak adanya keserasian antara fungsi-fungsi jiwa sehingga tidak mampu mengatasi goncangan-goncangan. Yang kedua adalah orang yang gagal dalam mengadakan penyesuaian atau maladjusted. Lalu yang ketiga adalah tidak dapat menerima kenyataan dirinya ataupun orang lain. Yang keempat, banyak menggantungkan diri pada orang lain gitu. Jadi dia merasa tidak percaya diri akan kemampuan dirinya sehingga dia banyak menggantungkan diri pada orang lain. Lalu yang kelima, tidak bertanggung jawab. Yang keenam, merasa tidak bebas atau merdeka. Yang ketujuh, merasa tidak bahagia dalam hidupnya. Yang kedelapan, banyak dikuasai oleh emosinya atau ya emosional.
Lalu yang kesembilan adalah tidak dapat menatap masa depan dengan baik. Nah, untuk pendapat yang kedua dari Purmansyah Aryadi, ada 7 poin ciri-ciri mental yang tidak sehat. Yang pertama adalah perasaan tidak nyaman atau inadequacy. Lalu yang kedua adalah perasaan tidak aman atau insecurity. Lalu yang ketiga adalah kurang memiliki rasa percaya diri atau self-confidence. Lalu yang keempat, kurang memahami diri sendiri, self-understanding. Yang kelima, kurang mendapat kepuasan dalam hubungan sosial. Yang keenam, ketidakmatangan emosi atau emosional. Dan yang ketujuh adalah kepribadiannya terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam. Menurut Dr. Jalaluddin, dalam bukunya Psikologi Agama, bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sesuai dengan pengertian Islam, ditinjau dari segi bahasanya dan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian diantaranya salam, yang berarti damai, yang berada pada surat Al-Anfal ayat 61. Yang selanjutnya, kata aslama, yang berarti menyerah, terdapat pada surat An-Nisa ayat 125. Dan yang selanjutnya yaitu salam, berarti selamat dan sejahtera, berada pada surat Maryam ayat 47. Jika dihubungkan dengan pengertian Islam, bahwa kesehatan mental dari sisi perspektif Islam merupakan suatu kemampuan diri individu dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya, secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep kesehatan mental atau al-tib al-ruhani pertama kali diperkenalkan dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari Persia bernama Abu Zaid Ahmed Ibn Sal al-Balqi, terlahir tahun 850 Masehi. Dalam kitabnya berjudul Masalih al-Abdan wa Anfus, makanan untuk tubuh dan jiwa, al-Balqi berhasil menghubungkan penyakit antara tubuh dan jiwa. Ia biasa menggunakan istilah al-tib al-ruhani untuk menjelaskan kesehatan spiritual dan kesehatan psikologi. Sedangkan untuk kesehatan mental, dia kerap menggunakan istilah tib al-qalb. Menurut Al-Balqi, badan dan jiwa bisa sehat dan bisa pula sakit. Inilah yang disebut keseimbangan dan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dalam tubuh dapat menyebabkan demam, sakit kepala, dan rasa sakit di badan. Sedangkan ketidakseimbangan dalam jiwa dapat menciptakan kemarahan, kegelisahan, kesedihan, dan gejala-gejala yang berhubungan dengan kejiwaan lainnya. Selain Al-Balqi, peradaban Islam juga memiliki dokter kejiwaan bernama Ali Ibn Sahal Robban Al-Tabari. Lewat kitab Firdaus Al-Hikmah yang ditulisnya pada abad ke-9 Masehi, dia telah mengembangkan psikoterapi untuk menyembuhkan pasien yang mengalami gangguan jiwa. Al-Tabari menekankan kuatnya hubungan antara psikologi dengan kedokteran. Al-Tabari menjelaskan, pasien kerap kali mengalami sakit karena imajinasi atau keyakinan yang sesat. Untuk mengobatinya, kata Al-Tabari, dapat dilakukan melalui konseling bijak. Terapi ini bisa dilakukan oleh seorang dokter yang cerdas dan punya humor yang tinggi. Caranya dengan membangkitnya kembali kepercayaan diri pasiennya. Pemikir muslim lain yang turut menyumbangkan pemikirannya untuk pengobatan penyakit kejiwaan adalah Al-Farabi. Ilmuwan termasyhur ini secara khusus menulis risalah terkait psikologi sosial dan berhubungan dengan studi kesadaran. Ibnu Zur alias Affenzauer juga telah berhasil mengungkapkan penyakit saraf secara akurat. Ibnu Zur juga telah memberi sumbangan yang berarti bagi neuropsikologi modern. Pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Mental yang sehat adalah yang dimana antara rohani, yang antara jasadnya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Dan adapun yang namanya pengaruh agama adalah karena faktor keyakinan dengan kesehatan jiwa atau mental, sehingga menimbulkan pandangan dalam pola pikir bahwasanya berpikiran positive thinking.
Dan adapun hubungan antara kejiwaan dan agama, kaitannya ada dalam keyakinan dan kesehatan jiwa. Dan adapun implementasinya itu terletak pada penyerahan diri terhadap ibadah terhadap seseorang yang Maha Esa, terhadap orang, terhadap Tuhannya, Tuhan yang Maha Esa. Dan adapun pengaruh agama juga dalam kesehatan mental, pasrah yang akan memberikan pandangan optimisme terhadap diri sendiri, sehingga muncul perasaan tentang bahagia, rasa senang, dan rasa aman karena sudah menyandarkan kehidupan kepada Tuhan yang Maha Esa, optimis. Dan adapun contoh buah dari agama adalah membentengi dari perbuatan buruk, yaitu bisa mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang merugikan diri. Seperti itu, dibantu dengan pengaruh agama, seperti itu. Dan adapun contoh buah dari agama yang lain adalah tahu batasan baik dan batasan buruk, sehingga tidak terlena dan tidak terjerumus. Kita berbuat baik sampai mana dan kita berbuat buruk sampai mana, sehingga tidak menjadi orang yang melampaui batas. Sekian, wassalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ibadah dengan kesehatan mental. Nah, untuk hubungan antara agama sebagai keyakinan terhadap kesehatan jiwa itu terletak pada ibadah seseorang, ya, di mana ibadah ini kan merupakan sikap penyerahan diri seseorang gitu terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Nah, dari sikap pasrah yang itu, maka diduga akan memberikan sikap optimis gitu pada diri seseorang, sehingga hal tersebut akan memunculkan perasaan positif. Nah, seperti bahagia, rasa senang, puas, sukses, serta merasa dicintai ataupun rasa aman. Ya. Nah, kemudian sikap emosi yang demikian itu merupakan bagian dari kebutuhan asasi manusia gitu sebagai makhluk yang bertuhan. Maka dalam kondisi yang serupa itu, manusia berada dalam keadaan yang tenang dan juga normal gitu. Lalu tentunya ya bahwa ibadah sendiri memiliki peran yang sangat penting gitu bagi keseimbangan jiwa manusia. Nah, di mana keseimbangan tersebut bisa didapat gitu pada saat manusia bisa melakukan hidup yang seimbang antara ibadah dan juga kegiatan rutin yang dilakukannya sehari-hari. Nah, lalu ibadah juga bisa dikategorikannya sebagai tiang ataupun benteng agar kita tetap berada di jalan yang seharusnya, yaitu di jalan yang benar, ya, di jalan yang lurus. Nah, serta dengan seseorang beribadah, hal itu akan menjadi obat penenang terbaik gitu bagi orang yang sedang dirundung masalah dalam menyeimbangkan mentalnya. Kemudian secara umum ya bahwa ibadah juga bisa dijadikan sebagai media gitu untuk menenteramkan kejiwaan seseorang. Meski dalam kegiatan sehari-hari, ibadah itu memang ya diwajibkan bagi semua umat beragama. Namun, secara psikis dengan melakukan ibadah, seseorang akan jauh lebih baik gitu, serta membuat pikiran dan juga mentalnya itu menjadi lebih rileks ataupun tenang. Nah, di sini terdapat beberapa pengaruh gitu, pengaruh ibadah terhadap kesehatan mental. Nah, di antaranya yang pertama bahwa ibadah dapat mencegah perbuatan buruk. Nah, bahwa setiap agama, jadi maksudnya setiap agama manapun ya pasti mengajarkan tentang hal-hal baik gitu bagi umatnya. Nah, dengan adanya ibadah, pasti ini memiliki pengaruh terhadap kejiwaan manusia, karena apabila seseorang rajin melakukan ibadah dan selalu berpegang teguh pada setiap hal kebaikan, pasti akan memberikan sikap yang optimis gitu pada diri seseorang,
sehingga dari hal tersebut akan menimbulkan perasaan yang positif seperti tadi ya, misalnya rasa puas, merasa dicintai, merasa aman, merasa bahagia, dan lainnya. Hal-hal yang positif lainnya. Lalu secara tidak langsung ya, hal itu akan menjauhkan seseorang gitu pada kegiatan yang kurang baik ataupun perbuatan buruk. Nah, kemudian pengaruh yang kedua yaitu bagi umat muslim bahwa puasa itu menciptakan ketakwaan. Nah, jadi ini khusus ya bagi umat muslim bahwa ibadah puasa ini merupakan kewajiban gitu yang harus dijalani di setiap tahunnya gitu. Seperti saat ini ya sedang di bulan Ramadan. Lalu mungkin teman-teman pernah ya mengetahui bahwa puasa memiliki peranan penting gitu terhadap mental dan ketakwaan seseorang. Nah, secara tidak langsung, seseorang yang melakukan ibadah tersebut dengan ikhlas karena dengan tujuan ibadah pada Tuhannya, hal itu akan menciptakan sebuah ketakwaan gitu, akan menimbulkan ketakwaan dan membuat nilai-nilai kebaikan dan juga rasa sabar, ikhlas, rendah hati, dan juga pemurah, sehingga akan berpengaruh gitu terhadap keadaannya itu. Lalu pengaruh yang ketiga itu dengan beribadah dapat membuat jiwa yang bersih. Maksudnya, jadi pada umumnya ya, sifat manusia itu diantaranya terdapat rasa rakus gitu dan kikir untuk, terdapat rasa rakus dan kikir gitu. Nah, untuk itu, dari hal tersebut itu dapat dibatasi gitu, itu dengan cara beribadah ya. Beribadah pada agamanya masing-masing, sesuai dengan agamanya masing-masing, agar perbuatan yang tidak baik tersebut setidaknya dapat dikendalikan gitu dengan kita melakukan ibadah. Kemudian poin yang keempat, ibadah dapat menghindarkan manusia dari kejahatan dan juga permusuhan. Nah, maksudnya dengan adanya ibadah gitu sebagai pembatas dan membentengi manusia dari perbuatan jahat, serta hal ini juga akan patuh gitu terhadap larangan dan pengendalian diri untuk berbuat kejahatan dan juga permusuhannya dengan orang lain. Karena tentu ya di setiap agama di muka bumi ini tentunya ya akan mengajarkan kebaikan gitu pada umatnya dan melarang umatnya itu untuk berbuat kejahatan dan juga permusuhan antar sesama manusia gitu. Lalu untuk poin yang kelima, dengan ibadah pikiran jauh lebih tenang. Nah, jadi di sini bagi setiap orang yang sedang dihadapkan oleh masalah ya, contohnya seperti orang yang sedang dihadapkan oleh masalah gitu, terhadap masalah, pasti solusi pertama yang akan dilakukan itu atau yang akan dilakukan seseorang itu yaitu dengan mendekatkan diri pada Tuhannya ya. Dengan begitu pikirannya itu akan jauh lebih tenang dan fokus untuk melakukan hal-hal yang lebih positif, dan secara tidak langsung hal itu akan menjaga seseorang untuk menghindarkan diri dari berbagai pikiran yang negatif. Nah, itu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, yang keenam, yaitu ibadah dapat menyelaraskan mental yang positif. Nah, secara umum gitu, untuk mendapatkan mental yang sehat, memang tidaklah mudah gitu untuk mendapatkan mental yang sehat itu. Dan tentunya dapat menahan diri dengan adanya tekanan-tekanan yang datang dari lingkungannya itu. Nah, biasanya seseorang yang memiliki mental ataupun attitude yang positif atau sikap yang positif itu pasti akan lebih mudah gitu untuk mengaktualisasikan dirinya, dan orang tersebut juga akan lebih bisa gitu menyeimbangkan dirinya sendiri terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk poin yang ketujuh, dengan adanya ibadah akan membuat kesehatan mental terjaga. Nah, fitrah sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan tentunya itu tidak dapat dipisahkan ya dari kehidupan sehari-hari. Dan manusia juga diciptakan gitu untuk memiliki naluri untuk hidup beragama di lingkungannya. Sehingga dengan keyakinan terhadap Tuhan yang telah menciptakannya itu pasti akan tercipta kesehatan mental yang baik pula gitu. Lalu poin yang selanjutnya, dengan adanya ibadah dapat menenteramkan hubungan emosional. Nah, dan di poin ini ya, meskipun mungkin ya belum ada penelitian yang konkret
mengenai keterkaitan antara hubungan emosional seseorang dengan agama ataupun ibadah yang dilakukannya ini. Namun ketaatan seseorang terhadap agamanya itu dapat membuat hubungan emosional seseorang itu jauh lebih baik gitu dibandingkan dengan seseorang yang jauh dari agamanya itu. Ya. Kemudian poin yang ke-9, nah dengan adanya ibadah mempengaruhi sifat-sifat keturunan. Nah maksudnya jadi segala apapun gitu yang dilakukan oleh orang tua ya pasti akan menurun gitu pada anak-anaknya kelak. Dan apabila orang tua mengajarkan tentang hal baik ya, agama yang baik serta cara beribadah terhadap anaknya itu, pasti secara tidak langsung hal itu akan menurun dan sifat-sifatnya itu akan menurun gitu kepada anaknya. Sehingga dengan memahami ajaran agama yang baik, hal itu akan membuat perkembangan berpikir anak juga menjadi lebih baik dari segi sifat dan cara berpikirnya. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir, yaitu dengan adanya ibadah akan menciptakan kepribadian yang baik. Jadi, umumnya ya, identitas seseorang akan terlihat dari kepribadian yang menjadikan ciri-ciri pembeda gitu dari setiap individu yang lainnya. Hal itu terdapat aspek kejiwaan gitu termasuk di dalamnya kehidupan beragama. Dan cara seseorang beribadah gitu terhadap Tuhannya itu sehingga akan berpengaruh gitu terhadap identitas seseorang. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Selanjutnya kita menjelaskan tentang pengaruh pendidikan Islam dalam kesehatan mental. Nah, sebelum kita membahas pengaruhnya tuh, kita membahas konsep pendidikan Islamnya dulu ya. Jadi pendidikan Islam itu landasannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Menurut Zakiyah, seorang ulama, bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia muslim yang sehat mentalnya. Nah, menurut Zakiyah juga, konsep pendidikan Islam adalah ada 5 gitu, yaitu yang pertama adalah pendidikan Islam mencakup semua dimensi manusia sebagaimana ditentukan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam menjangkau kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat secara seimbang. Lalu yang ketiga, ada pendidikan Islam memperhatikan manusia dalam semua gerak kegiatannya. Jadi semuanya itu diatur ya dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad, serta mengembangkan padanya daya hubungan dengan orang lain. Jadi sosialisasi juga diperlukan ya, selain kita bersosialisasi kepada Tuhan, tapi kita juga bersosialisasi kepada manusia. Lalu pendidikan Islam berlanjut sepanjang hayat gitu ya, mulai manusia sebagai janin dalam kandungan ibunya sampai kepada berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, lalu yang terakhir adalah Islam menghasilkan manusia yang memperoleh hak di dunia dan hak di akhirat nanti. Lalu ada pengaruh. Nah, pengaruhnya itu apa sih pengaruh pendidikan Islam dalam kesehatan mental ini? Nah, jadi pendidikan Islam itu dapat memberikan kita bimbingan gitu dalam kehidupan kita gitu sebagai manusia, yaitu kepribadian yang meliputi seluruh unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang diperolehnya sejak kecil. Jadi sejak kecil kehidupan kita sudah diatur agar kita bisa memperoleh kebahagiaan. Lalu yang kedua ada penolong dalam kesukaran. Nah, sebab dengan ketenangan batin, seseorang akan mampu menganalisa faktor-faktor penyebab kecemasan, kekecewaannya, dan lain-lainnya. Jadi kita nggak perlu kecewa karena kita mempunyai pegangan gitu ya. Lalu yang ketiga ada menenteramkan batin, jelas karena kita patuh terhadap perintah Tuhan, otomatis rasa tentram itu hadir gitu dalam diri kita. Lalu yang terakhir ada pengendali moral. Nah, pengendali moral ini agar kita terus melakukan perbuatan yang baik-baik gitu. Terima kasih.
Oke, baik, kita lanjut lagi kepada yang selanjutnya. Saya Aldi Akbar Wibowo akan menjelaskan materi tentang psikoterapi agama. Nah, jadi kita berawal dari sebuah pengertian terlebih dahulu ya. Jadi psikoterapi agama ini adalah terapi, jadi sejenis terapi ya, terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Dan di dalam ajaran Islam itu kan ada tuntunan gitu ya, bagaimana kita terbebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan lain-lain. Artinya, dalam psikoterapi agama ini adalah bentuk psikoterapi, namun menggunakan sudut pandang agama, sehingga dalam pemecahan masalah tidak hanya menggunakan sudut pandang psikologi, namun juga menggabungkan ya, mengintegrasikan nilai-nilai atau sudut pandang teologis kepada psikologis. Nah, kemudian psikoterapi agama ini memiliki landasan nih di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-97 dan Ar-Ra'd ayat 28, yang mana dua ayat ini itu intinya memaparkan gitu bahwa agama ini adalah sebagai terapi kesehatan mental. Nah, kemudian dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 juga dijelaskan gitu bahwa Al-Quran ini adalah sebagai penawar bagi penyakit batin ya. Nah, kata kuncinya adalah penyakit batin dan rahmat bagi umat muslim. Nah, sehingga dari dalil-dalil tersebut sudah bisa dipastikan bahwa psikoterapi agama berlandaskan dan berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ajaran-ajaran Islam lainnya yang dapat dijadikan sandaran dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan manusia. Oke, yang selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan dari psikoterapi agama ini adalah agar pemahaman atau pemecahan masalah ini lebih mendalam dari psikologi umum. Nah, jadi kalau psikologi umum itu hanya sekedar menyelesaikan masalah yang ada tanpa ibaratnya memberikan langkah preventif ke depannya dan juga langkah pembaharuan dari segi jiwa si pasiennya. Nah, tetapi dalam psikoterapi agama ini lebih dalam lagi, yakni untuk memperbaiki kualitas jiwa. Nah, jadi jiwanya itu tidak hanya diobati, namun juga diperbaiki kualitasnya, ditingkatkan kualitasnya. Dan yang kedua, ini untuk memperbaiki kualitas iman, nah, agar menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Oke. Itu udah jelas ya, karena menggunakan sudut pandang agama, maka dalam agama kita dituntut agar lebih dekat dengan Tuhan dengan adanya psikoterapi ini. Dan kemudian adapun gitu ya, landasan yang digunakan dalam psikoterapi ini kenapa gitu. Nah, kan psikoterapi ini dilakukan dengan memperhatikan moral dan nilai-nilai luhur yang mana terdapat dalam agama. Ini ya kenapa gitu psikoterapi agama itu diperlukan kayak gitu. Nah, kemudian, teman-teman di sini ada beberapa nih, ada tanda panah ya. Ini adalah merupakan teknik-teknik dasar psikoterapi agama yang dapat dilakukan dalam permasalahan-permasalahan yang umumnya terjadi di masyarakat. Nah, teknik yang pertama adalah membaca Al-Quran. Oke, membaca Al-Quran di sini tidak hanya sekedar membaca Arabnya saja nih teman-teman, tapi kita juga membaca dan memahami maknanya, maksudnya, tafsir, serta tujuan dari ayat tersebut, sehingga kita tidak hanya sekedar tahu ayat tersebut, namun juga kita mengetahui makna yang tersembunyi dalamnya. Kemudian ada sholat. Nah, sholat ini kita sudah tahu ya, merupakan ibadah amali yang merupakan ibadah khusus dan juga melibatkan tidak hanya fisik semata, namun juga pikiran, kemudian gerakan, dan juga hati, sehingga dengan sholat ini bisa membuat kita semakin tenang, semakin santai, rileks. Nah, itu salah beberapa manfaatnya. Kemudian yang puasa. Nah, puasa kita sudah tahu sendiri ya, bahwa puasa itu hakikatnya tidak hanya menahan lapar, namun juga menahan nafsu, menahan amarah, dan lain sebagainya. Nah, di sini mulai ada konsep
mujahadah nafas, yang tentunya dengan puasa ini kita bisa menahan diri dari segala godaan-godaan yang ada dan segala cobaan yang ada tentunya. Kemudian yang keempat ada zikir. Nah, zikir di sini tentunya untuk selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah agar segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kita selalu melibatkan dan mengingat Allah. Kemudian yang kelima ada doa dan munajat. Nah, tentunya doa dan munajat ini adalah sebuah bentuk ketawakalan sebagai mana langkah terakhir kita ketika kita telah berusaha, kita telah maju gitu, bergerak, maka yang terakhir adalah kita pasrah kepada Allah, kita berdoa, kita bertawakal, munajat, dan semata-mata ini merupakan salah satu media atau teknik agar diri kita merasakan ketenangan dan juga kenyamanan gitu, bahwa udah ada Allah yang menjamin kita udah berusaha, maka Allah yang akan menjaminnya. Nah, sehingga ketika semua tadi tujuannya udah dilakukan, landasannya udah ada, tekniknya udah dilakukan, maka akan ada hasil akhir nih. Nah, hasil akhirnya jadi dalam psikoterapi agama tidak hanya sekedar kita memperbaiki kualitas jiwa saja, namun memperbaiki kualitas iman kita. Yang mana hasilnya kita akan semakin dekat dengan Allah. Dan dengan kita makin dekat dengan Allah ini, otomatis akan membuat kita semakin tentram baik secara jiwa, rohani, perbuatan, pikiran, perilaku, gerakan, sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan akan dipertimbangkan dengan matang dan apa yang kita rasakan akan selalu membuahkan yang namanya kebahagiaan. Jadi seperti itu psikologi agama tuh. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri yang